Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1723 Kekuatan 1723 meningkat pesat. Wow, seluruh reruntuhan kerajaan dewa adalah harta karun yang sangat besar. Tidak heran legenda mengatakan bahwa siapapun yang dapat mengendalikan reruntuhan kerajaan dewa akan dapat membangun sebuah kerajaan. Ada terlalu banyak sumber daya di sini. Jika Kekaisaran Wuji dapat terus meningkatkan kekuatan mereka di sini, mereka mungkin dapat membangun kerajaan nyata dalam beberapa dekade. Wang Xian memimpin sekelompok gadis untuk menelusuri reruntuhan kerajaan dewa. Mereka terkejut ketika melihat bangunan dan segala macam sumber daya di dalamnya. Tanda seru, reruntuhan kerajaan dewa yang membentang lebih dari 1000 kilometer tampak seperti rumah besar. Ada formasi yang kuat dan ramuan spiritual bermutu tinggi. Setiap bangunan mewah memiliki senjata ofensif yang bisa membunuh orang-orang di alam umur panjang. Fiu, dengan sumber daya di sini, bahkan tanpa bantuanmu, aku bisa membangun kerajaan nyata paling lama dalam 2 tahun. Feng Luan juga bersemangat. Kamu terutama harus meningkatkan kekuatanmu. Adapun ahli alam umur panjang, Anda tidak perlu mengasuh terlalu banyak dari mereka. Wang Xian memandang Feng Luan dan berkata, saya telah membuat beberapa persiapan di wilayah benua tengah untuk membalas dendam terhadap Kekaisaran Phoenix. 9 kerajaan dewa bisa habis-habisan saat waktunya tiba. Apa? 9 kerajaan dewa? Feng Luan sedikit terkejut. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Meskipun 9 kekaisaran dewa adalah yang terlemah di antara kekaisaran, itu hanya sedikit lebih lemah dari Kekaisaran Phoenix. Jika kita mendapat bantuan mereka, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lainnya. Fokus saja untuk meningkatkan kekuatanmu. Dalam hal sumber daya, fokus utamanya adalah meningkatkan Istana Naga. Wang Xian berkata kepada Feng Luan secara langsung. Aku tahu bahwa sumber daya yang terbuang untuk memelihara ahli umur panjang dapat meningkatkan jumlah ahli umur panjang di Istana Naga sebanyak 2 hingga 3. Aku tidak datang ke benua transendensi untuk menjadi permaisuri yang memiliki kekuatan besar. Saya hanya merasa marah dan ingin balas dendam. Feng Luan memandang Wang Xian dan berkata perlahan. Saudari Feng Luan, dengan AS dan Xiao Xian di sekitar, balas dendam sudah dekat. Jangan merasa begitu tertekan. Serahkan semuanya pada Xiao Xian. Setelah kamu membalas dendam, kamu juga bisa bergabung dengan Istana Naga kami. Bukankah itu lebih baik? Guan Suking memegang lengan Feng Luan dan berkata. Feng Luan tersenyum tipis dan menatap Wang Xian. Tentu saja, aku harus mengandalkan bantuan suamimu yang kuat. Tanpa bantuannya, saya bahkan mungkin tidak dapat membangun dinasti sekarang, apalagi membalas dendam. Dengan sumber daya ini, Istana Naga akan dapat berkembang pesat. Kekuatan kita akan mampu melakukan lompatan kualitatif. Wang Xian berkata kepada Feng Luan. Oke, mata Feng Luan bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Berdiri di samping Wang Xian, keinginan untuk membalas dendam dan keinginan untuk membangun sebuah kerajaan di dalam hatinya semakin kecil. Dia berharap Istana Naga akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Saya ingin keluar dulu dan menyatukan seluruh wilayah yang luas. Setelah itu, kekuatan kita akan meningkat lebih cepat lagi. Feng Luan berkata kepada Wang Xian dan yang lainnya. Mari kita perlakukan reruntuhan kerajaan dewa sebagai ibu kota Kekaisaran Naga dan Phoenix di masa depan. Saat waktunya tepat, kami akan mengumumkan pendirian kekaisaran. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Saudari Feng Luan, kami akan pergi denganmu. Hehe, ketika kekaisaran didirikan, kita akan menjadi kelompok tua yang cantik yang mendirikan kekaisaran. Sekelompok gadis berkata dengan gembira di dalam hati mereka. Sebagai kerajaan terbesar ke-6 di benua transendensi, kelompok penatua mereka yang cantik pasti akan terkenal di benua itu dan bahkan akan diwariskan selama berabad-abad. Sekelompok gadis sangat senang hanya dengan memikirkannya. Setelah sekelompok gadis pergi, Wang Xian segera pergi ke lokasi jiwa kegelapan. Melihat ribuan jiwa kegelapan, matanya menunjukkan ekspresi bersemangat. Setelah melahap semuanya, alamku akan dapat meningkat setidaknya 2 level, mencapai level pertama umur panjang. Alam umur panjang yang sebenarnya, ditambah dengan fakta bahwa saya dapat melampaui 5 tingkat dalam kekuatan tempur saya, dapat membunuh seseorang dari tingkat umur panjang ke-6. Ini jelas merupakan peningkatan kualitatif.
Mata Wang Xian menunjukkan ekspresi fanatisme. Tubuhnya bergerak dan segera berubah menjadi tubuh naga surgawi. Tubuh naga besar itu langsung melahap jiwa-jiwa kegelapan. Jiwa kegelapan yang tersegel dapat diserap oleh jantung kegelapan dan dapat dengan cepat berubah menjadi ki naga. Wang Xian membuka mulutnya dan melahap lebih dari selusin sekaligus. Dragon Ki meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Setiap kali dia melahap lebih dari selusin, aura di tubuhnya menjadi lebih berat. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah mencapai terobosan di level Anda. Karena Anda telah memahami aspek terkuat dari terang dan gelap, Yin dan Yang, dua ekstrim Yin dan Yang telah semakin diperkuat, memperkuat ekor naga. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena memperkuat ekor naga dengan dua ekstrim Yin dan Yang. Ekor naga surgawi telah diperkuat. Ketika Wang Xian hanya melahap seperempat ekor naga, pemberitahuan sistem peningkatan terdengar di benaknya. Pada saat yang sama, tubuh Wang Xian mengembang sekali lagi. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh pancaran 7 warna. Dia tidak berhenti dan terus melahap jiwa-jiwa kegelapan. Waktu berlalu dengan lambat. Jumlah jiwa kegelapan berkurang dengan kecepatan yang mengerikan. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena telah menembus ke tingkat pertama umur panjang. Ledakan. Ketika hanya ada sekitar 30 jiwa kegelapan yang tersisa, aura mengerikan mengalir langsung dari tubuh Wang Xian. Aura ini berbeda dari terobosan barusan. Seluruh aura bahkan lebih luas dan menakutkan. Tingkat naga surgawi tidak setinggi alam umur panjang setengah langkah. Oleh karena itu, peningkatan Wang Xian kali ini setara dengan peningkatan 2 tingkat makhluk biasa. Tubuh naganya langsung meningkat hingga ketinggian 2000 meter. Cahaya 7 warna menyelimutinya. Itu sekuat neraka. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena telah memahami domain dari alam naga 7 warna. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena telah mencapai perubahan keempat dari transformasi naga surgawi. Energi kristal naga telah diubah menjadi kristal suci. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena telah mencapai level makhluk setengah dewa. Kamu memiliki sebagian dari karakteristik ketuhanan. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena telah mencapai level senjata setengah dewa dengan penggilingan 5 elemen. Nama, Wang Xian. Ras, Yin Yang 5 Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level, umur panjang 1 perubahan keempat dari transformasi naga surgawi. Kristal suci, 0,5, 1000. Kemampuan supranatural, memerintah suku air yang lebih rendah dari levelmu. Melahap makhluk hidup untuk mengekstraksi kristal surgawi. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi, transformasi naga surgawi. Kemampuan supernatural, menyerap jiwa, mengikat roh, mata naga 5 elemen yin yang. Aspek, 5 elemen penggilingan, kerajaan naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, tiang yin yang, mangkuk sedekah 5 elemen yin yang, ayunan ekor naga surgawi. Domain naga pelangi. Istana naga, tingkat 4. Anggota Istana Naga, 20.333. View, sangat kuat. Setelah benar-benar menembus ke tingkat umur panjang pertama, Wang Xian bisa merasakan kekuatannya sendiri. Kegembiraan bisa dilihat di matanya. Umur panjang tingkat pertama bisa membunuh seseorang dari umur panjang tingkat ke-6. Dari umur panjang tingkat ketiga ke tingkat umur panjang ke-6, kekuatannya meningkat secara eksplosif. Apalagi sekarang Wang Xian mengendalikan domain aslinya, jangkauan teleportasinya telah mencapai 1.200 km. Selain itu, satu-satunya senjatanya saat ini, penggilingan hebat dari 5 elemen, telah ditingkatkan menjadi senjata semi-dewa selama terobosannya. Saya selangkah lebih dekat untuk mendominasi benua supranatural. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan level Istana Naga dan kekuatan anggota Istana Naga. Bab 1724 Kekuatan 1724 meningkat drastis. Alam umur panjang juga dikenal sebagai alam setengah dewa. Yang disebut dewa bisa mencapai pemenggalan kepala tanpa kematian dan ledakan jantung tanpa kematian. Dewa yang kuat bisa mencapai kelahiran kembali darah. Tanda seru. Setelah mencapai cermin dewa, seseorang akan memiliki umur 100.000 tahun. 100.000 tahun adalah jumlah yang sangat besar. Sebagai salah satu naga dewa teratas di alam semesta, Wang Xian telah menerobos ke alam dewa dan memiliki sebagian dari karakteristik dewa. Sekarang,
dia memiliki kemampuan pemulihan yang mengerikan. Selama itu bukan cedera fatal, dia bisa pulih dengan cepat. Artefak setengah dewa, 5 elemen penggilingan, sudah memiliki jejak keilahian. Artefak surgawi sejati memiliki kesadarannya sendiri dan memiliki serangan yang menghancurkan bumi. Setelah mencapai alam dewa, standar untuk mengukur kekuatan dewa adalah kerajaan dewa dan artefak dewa di tangan seseorang. Pertama, saya akan meningkatkan Istana Naga ke level 5. Saat Istana Naga mencapai level 5, aku akan memiliki kemampuan untuk bertarung melawan ras naga dari benua supernatural. Wang Xian merasakan kekuatannya yang kuat dan mengumpulkan material tingkat umur panjang dan formasi tingkat umur panjang di reruntuhan kerajaan dewa. Setelah terbang keluar dari reruntuhan kerajaan dewa, pikirannya bergerak dan sinar cahaya 7 warna yang lemah menutupi sekelilingnya. Ini adalah wilayah naga 7 warna. Wang Xian belum sepenuhnya memanfaatkannya. Berdengung. Dengan pikiran, dia berteleportasi ke tempat yang jauhnya 1200 km. Sedetik kemudian, Wang Xian melanjutkan teleportasi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Wang Xian tiba tepat di atas Istana Naga. Saat ini, para pemimpin Istana Naga belum kembali. Mereka membantu Feng Luan dan yang lainnya menyatukan benua yang luas. Raja Naga, Perdana Menteri Gui datang dan menyapa dengan hormat. Saatnya untuk meningkatkan Istana Naga. Wang Xian memandang Perdana Menteri Gui dan berkata dengan senyum di wajahnya. Dengan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba dan peningkatan Istana Naga yang akan segera terjadi, dia dalam suasana hati yang baik. Istana Naga akan ditingkatkan. Sedikit kegembiraan melintas di mata Perdana Menteri Gui saat dia mengikuti dengan tenang di samping Wang Xian. Ding! Bahan logam tingkat umur panjang dan batu spiritual yang cukup ditemukan. Apakah Anda ingin meningkatkan Istana Raja Naga? Ding! 10 formasi susunan tingkat umur panjang dan batu spiritual yang cukup ditemukan. Apakah Anda ingin meningkatkan Istana Raja Naga? Suara-suara dari sistem berdering satu demi satu. Mata Wang Xian berbinar. Tingkatkan semuanya. Ding! Semua bangunan sudah di-upgrade. Level Istana Naga telah ditingkatkan ke level 5. Istana Naga, tingkat 5. Master Naga, Wang Xian, Naga Dewa 5 unsur Yin yang tingkat pertama umur panjang. Bangunan Dragon King Hall, level 5, meningkatkan kecepatan kultivasi dan kecepatan pemulihan Raja Naga sebanyak 96 kali. Kumpulan transformasi naga, level 5, menyerap darah naga dapat melahirkan benih naga, kristal surgawi, 0,22. Gerbang naga, level 5, ikan hanya bisa menjadi naga jika melompat melalui gerbang naga. Ini efektif melawan makhluk di bawah alam dewa. Jarum penenang lautan, level 5 pilar Istana Naga. Tenangkan Istana Naga sejauh 2000 km, tingkatkan kekuatan tempur anggota Istana Naga hingga 500%. Gua Naga, level 5, dengan 50.000 Gua Naga, kecepatan budidaya makhluk di Gua Naga akan meningkat 64 kali lipat. Ladang Naga, level 5, berlatih seni bela diri di Ladang Naga, tingkatkan pemahaman sebanyak 32 kali. Dragon Array, level 5, Array Istana Naga, penyembunyian, pertahanan, pengumpulan energi spiritual, teleportasi, deteksi, serangan. Barang rohani, pohon leluhur, level, dapat kembali ke alam roh dan di bawahnya. Mengaktifkan kecerdasan spiritual makhluk hidup. Meningkatkan kecepatan pembudidaya atribut api sebesar 200%. Terlampir, kolam transformasi naga untuk memelihara benih naga. Benih naga saat ini, ikan pedang emas, udang guntur, monyet setan, setan aneh, lonjakan cahaya, hydra, kura-kura naga, yaksa, gadis kerang, lobster emas, benih naga starwood, benih naga phoenix api. Ledakan. Saat istana naga ditingkatkan, gelombang energi spiritual yang menakutkan langsung menyerang mereka. Sekitar puluhan ribu kilometer energi spiritual melonjak langsung ke arah mereka, menyebabkan energi spiritual di Istana Naga menjadi 2 kali lipat. Di Istana Raja Naga, 1 hari kultivasi Wang Xian setara dengan 90 hari kultivasi di dunia luar. Di Gua Naga, 1 hari kultivasi oleh anggota Istana Naga setara dengan 64 hari di dunia luar. Dengan peningkatan yang mengerikan, bahkan jika anggota Istana Naga telah berkultivasi di Gua Naga, mereka masih dapat mencapai alam umur panjang setelah 10 tahun. Ini adalah kekuatan Istana Naga. Reruntuhan kerajaan dewa beberapa kali lebih lemah dari Istana Naga.
Wang Xian bergerak dan tiba di atas Istana Naga. Dia melihat ke bawah ke Istana Naga yang luas. Seluruh Istana Naga telah berkembang dari beberapa ratus kilometer menjadi jarak 1000 kilometer. Jarum surgawi penenang lautan setinggi 10.000 meter dan bangunan yang menjulang tinggi telah mencapai 1.000 hingga 2.000 meter. Aula Raja Naga yang megah dan gua naga yang misterius dan kuat. 9 pilar naga dari naga surgawi dan darah emas mengalir di kolam transformasi naga misterius. Semuanya seperti istana dewa dalam legenda. Reruntuhan kerajaan dewa tidak bisa dibandingkan dengan istana naga saat ini. Saya menantikan hari ketika istana naga berubah menjadi kerajaan surgawi. Wang Xian menatap istananya dengan binar di matanya. Senyum muncul di wajahnya. Selanjutnya adalah waktu untuk meningkatkan anggota istana naga. Setelah itu, saya akan berkembang dengan mantap untuk jangka waktu tertentu. Wang Xian berpikir sendiri. Dengan sekejap, dia muncul 1.200 km jauhnya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Wang Xian muncul di atas kota naga dan Phoenix. Saat ini, tidak banyak orang di kota Dragon dan Phoenix. Dengan sekejap, dia tiba di kota Wuji. Feng Luan dan sekelompok gadis memerintahkan bawahan mereka untuk mengambil alih kota Wuji. Xian kecil, kamu, temperamenmu sepertinya telah banyak berubah. Melihat Wang Xian datang, sekelompok gadis menoleh dan langsung bertanya dengan mata berbinar. Wang Xian saat ini telah menembus ke ranah umur panjang. Dia sudah memiliki jejak keilahian di tubuhnya. Seluruh pribadinya lebih mulia dari sebelumnya. Jubah naga warna-warni menutupi tubuhnya dan wajahnya yang tampan membuat mata semua gadis berbinar. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Wang Xian adalah kecantikan yang tiada taraf. Bukan masalah baginya untuk mengaku sebagai pria paling tampan di benua transendental. Haha. Bagaimana masalah di sini ditangani? Wang Xian tertawa dan bertanya. Dibutuhkan setidaknya 10 hari untuk sepenuhnya menaklukkan wilayah yang luas itu. Selain beberapa hal sepele, butuh setidaknya 1 bulan untuk menyelesaikannya. Feng Luan berkata kepadanya, aku akan menyerahkan masalah di luar kepadamu. Aku akan membawa Su Qing dan yang lainnya kembali. Wang Xian berkata kepada Feng Luan dan mengedipkan mata pada gadis-gadis itu. Pada saat ini, 8 dari mereka memutar mata. Feng Luan menatapnya tanpa berkata-kata dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Anda bisa pergi. Aku akan mencari kalian di Istana Naga dalam waktu 1 bulan. Saya harap kalian dapat menyelesaikan masalah Anda dengan benar. Feng Luan mengejek mereka dengan sedikit makna. Hehe, ayo pergi, para istri. Wang Xian melambaikan tangannya dan menghilang seketika. Feng Luan menyaksikan mereka menghilang secara langsung. Wajahnya berubah sedikit merah dan sedikit iri melintas di wajahnya. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan mendapatkan kembali penampilannya yang bermartabat. Setelah kembali ke Istana Naga, Wang Xian mengumpulkan semua anggota Istana Naga. Dia mengumpulkan sebagian ramuan spiritual dari reruntuhan kerajaan dewa, bersama dengan 4 mayat alam panjang umur Wu Jue dan 200.000 mayat. Kekuatan anggota Istana Naga juga meningkat pesat. 4 mayat dari alam umur panjang sudah cukup bagi Istana Naga untuk menghasilkan 2 ahli alam umur panjang. Selain sumber daya yang mengerikan di reruntuhan kerajaan dewa, ahli umur panjang dari Istana Naga lahir satu persatu. Bab 1725 Kerajaan Naga dan Phoenix. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah 4 ahli umur panjang Kekaisaran Wuji dibunuh oleh Wang Xian, seluruh wilayah yang luas itu terkejut. Setelah semua orang terkejut bahwa Kekaisaran Wuji, yang telah didirikan selama sehari, dihancurkan, Feng Luan menyatukan seluruh wilayah yang luas dengan tertib. Dengan kehancuran Kekaisaran Wuji dan pembunuhan semua ahli, tidak ada faksi di seluruh wilayah luas yang berani menentang naga dan Kekaisaran Phoenix. Tanda seru, semua sekte dan keluarga dengan patuh bergabung dengan naga dan Kekaisaran Phoenix. Setengah bulan kemudian, seluruh wilayah yang luas itu benar-benar bersatu. Dalam setengah bulan berikutnya, seluruh wilayah yang luas dikunjungi oleh puluhan ribu kota. Semua ahli dan penguasa kota datang untuk memberikan penghormatan. Kota Kekaisaran Naga dan Kekaisaran Phoenix telah dipindahkan ke reruntuhan kerajaan dewa. Sebagai reruntuhan kerajaan dewa dengan radius beberapa ribu kilometer, itu lebih dari cukup untuk berfungsi sebagai kota Kekaisaran Naga dan Kekaisaran Phoenix. Fiuh, semuanya akhirnya beres. Setelah lebih dari sebulan,
Feng Luan datang ke Istana Naga. Melihat sekelompok gadis yang sedang makan makanan enak bersama Wang Xian, dia berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Sister Feng Luan, datang dan makan makanan enak bersama. Anda harus kelelahan dari bulan lalu. Hehe, kami tidak bisa membantu banyak. Sekelompok gadis segera memanggilnya. Dalam sebulan terakhir, Wang Xian telah tinggal di Istana Naga. Sekelompok gadis telah melakukan beberapa perjalanan ke reruntuhan kerajaan dewa. Namun, mereka tidak banyak membantu. Tidak apa-apa. Kerajaan Naga dan Phoenix berada di jalur yang benar sekarang. Feng Luan berjalan mendekat sambil tersenyum dan duduk di samping. Setelah menyatukan wilayah yang luas dan menambahkan wilayah laut yang mengalir, wilayah Kekaisaran Naga dan Phoenix tidak lebih kecil dari Kekaisaran Phoenix. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatan keseluruhan mereka jauh lebih lemah. Itu bagus. Sister Feng Luan, Anda harus lebih sering tinggal di Istana Naga. Istana Naga sudah naik level. Berkultivasi di sini selama sehari sama dengan berkultivasi di dunia luar selama lebih dari 90 hari. Guan Suking berkata sambil tersenyum. Feng Luan mengangguk. Ketika dia tiba di atas Istana Naga, wajahnya penuh keterkejutan. Merasakan energi yang sangat besar dari Istana Naga, dia benar-benar yakin bahwa Istana Naga saat ini bahkan lebih kuat dari kota Kekaisaran Phoenix. Sumber daya di reruntuhan kerajaan dewa dapat memungkinkan Naga dan Kekaisaran Phoenix memelihara 5 ahli umur panjang. Itu bisa membuat kekuatanku mencapai tingkat umur panjang ketiga. Saya sangat dekat dengan puncak saya. Wang Xian, saya berencana untuk membuat suku burung api datang setelah jangka waktu tertentu. Selain itu, saya ingin membangun sebuah kerajaan. Dengan reruntuhan kerajaan surgawi sebagai kota kekaisaran, bahkan jika Kekaisaran Phoenix tahu bahwa saya masih hidup, mereka tidak akan dapat melakukan apapun. Feng Luan ragu sejenak dan berkata pada Wang Xian. Kapan kamu berencana membangun kerajaan? Wang Xian bertanya padanya. Saya pikir itu akan memakan waktu lebih dari 1 tahun. Feng Luan bergumam. Tentu, Wang Xian mengangguk. Paling lama 2 tahun, Istana Naga mungkin akan pindah ke lautan luar biasa. Laut yang luar biasa, itu adalah wilayah suku Naga. Semua binatang iblis dan binatang buas berada di bawah kendali suku Naga. Sejauh yang saya tahu, mungkin ada lebih dari 1000 ahli umur panjang dari suku Naga. Ini sangat menakutkan. Feng Luan berkata dengan heran. Apa, ribuan pakar umur panjang? Sekelompok gadis sedikit terkejut. Ras naga lebih kuat dari yang kamu kira. Namun, saya pernah mengatakan bahwa setelah 10 tahun, kami akan berdiri di puncak benua. Sekarang, 6 tahun telah berlalu. Wang Xian tersenyum dan berkata dengan samar. Itu benar, kami telah berada di sini selama 6 tahun. Waktu berlalu cepat. Sekelompok gadis menganggukkan kepala dengan emosi. Pada periode waktu berikutnya, berkultivasi dengan baik. Wang Xian berkata kepada sekelompok gadis. Seperti yang dia katakan, setelah wilayah yang luas itu disatukan, tidak ada lagi perselisihan. Wang Xian dan sekelompok gadis berkultivasi atau tidur bersama. Di Istana Naga yang berjarak 1000 km, Wang Xian menanam semua ramuan dan pohon spiritual yang dia peroleh dari lokakarya eliksir kehidupan dan kematian di Istana Naga. Pada saat yang sama, Feng Luan juga menanam semua pil obat di reruntuhan kerajaan dewa ke dalam Istana Naga. Mungkin karena pohon leluhur dan energi spiritual yang menakutkan dari Istana Naga, tingkat pertumbuhan ramuan spiritual di Istana Naga ini ratusan kali lebih cepat daripada dunia luar. Bengkel pemurnian senjata Istana Naga telah dibuka di setiap kota di wilayah yang luas. Sumber daya yang diperoleh setiap hari 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Seluruh Istana Naga berkembang pesat dan kekuatannya meningkat setiap hari. Sumber daya di reruntuhan kerajaan dewa dengan cepat berubah menjadi kekuatan Istana Naga. Kekaisaran Naga dan Phoenix semakin kuat dan kuat juga. Semua jenis ahli muncul satu demi satu. Ini tentang waktu. Dalam sekejap, 2 tahun telah berlalu. Feng Luan terbang keluar dari kolam transformasi naga. Dia memandang Wang Xian, Guan Suking, dan yang lainnya di samping kolam transformasi naga dan berkata dengan senyum di wajahnya. Ini tentang waktu. Wang Xian menganggukkan kepalanya. 2 tahun telah berlalu. Istana Naga telah berkembang secara diam-diam selama 2 tahun, dan Kerajaan Naga Phoenix juga telah berkembang selama 2 tahun. Melalui sumber daya di reruntuhan Kerajaan Dewa, Kekaisaran Naga Phoenix telah mengasuh 5 ahli umur panjang.
Kekuatan Feng Luan juga telah menembus tingkat umur panjang ketiga. Tingkat umur panjang ketiga. Jika dia berubah menjadi Phoenix Api, dia akan mampu melawan tingkat umur panjang keempat. Di puncaknya, kekuatan Feng Luan berada di level 5 umur panjang. Hanya ada perbedaan satu tingkat. Adapun kekuatan Istana Naga, itu juga menerima peningkatan yang mengerikan. Termasuk Xiaolan, sudah ada 24 orang di level umur panjang. Meskipun mereka semua berada di level 1 umur panjang, mereka mampu bertarung melawan musuh di level 2 umur panjang. Ada 12 pemimpin Istana Naga, 9 Naga Banjir, Kepiting Ao, Lan Qingyue, dan Xiaolan. Wang Xian sendiri tidak termasuk. Kekuatannya belum membaik dalam 2 tahun terakhir. Adapun anggota Istana Naga lainnya, masing-masing dari mereka telah meningkat setidaknya 2 tingkat. Pendirian Kerajaan Naga Phoenix bukanlah sesuatu yang diumumkan dengan santai. Kali ini, akan diumumkan ke dunia. Saya akan mengundang 5 kerajaan lain di benua itu untuk datang dan menyaksikan upacaranya. Saya akan mengundang semua faksi di seluruh benua transendensi. Mata Feng Luan berbinar. Ketika Kekaisaran Phoenix didirikan, semua faksi di benua transendensi datang untuk menghadiri upacara tersebut. Dengan persetujuan semua faksi, Kekaisaran Phoenix menjadi kerajaan kelima di benua itu. Kali ini, dia menggunakan metode yang sama untuk mengumumkan pendirian Kekaisaran Naga Phoenix ke seluruh benua transendensi. Mengapa kamu tidak mengumumkan identitasmu terlebih dahulu dan melihat bagaimana reaksi Kekaisaran Phoenix? Wang Xian ragu sejenak dan berkata kepada Feng Luan. Terima kasih, Xiao Xian. Feng Luan sedikit tercengang saat mendengar kata-kata Wang Xian. Dia menatapnya dengan linglung dan mengusap rambutnya saat dia berkata dengan lembut. Dia tahu apa yang dimaksud Wang Xian. Begitu dia mengungkapkan identitasnya, balas dendam yang sebenarnya akan dimulai. Dengan kekuatan Kekaisaran Naga dan Phoenix, itu tidak cukup untuk melawan Kekaisaran Phoenix. Karena Wang Xian mengatakannya, itu berarti Istana Naga akan menjadi pendukung terkuatnya. Namun, saya berencana untuk mengumumkannya kepada dunia pada hari berdirinya Kekaisaran. Umumkan kepada semua orang bahwa aku, Feng Luan, telah kembali. Saya ingin semua orang tahu bahwa saya akan mendapatkan kembali apa yang hilang dari saya. Feng Luan memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Matanya berbinar saat dia melanjutkan, aku benar-benar ingin tahu bagaimana reaksi Kekaisaran Phoenix saat itu. Wang Xian mengangguk diam-diam dan mendukung keputusannya. Bab 1726 pada tahun 1726 Kekaisaran Naga Phoenix. Permaisuri kami telah mengumumkan bahwa kami akan membangun sebuah kerajaan dalam waktu 1 bulan. Kita akan menjadi kerajaan terbesar ke-6 di benua ini. Haha, dalam 2 tahun terakhir, Kekaisaran Naga Phoenix kita telah menghasilkan 5 ahli dari alam umur panjang. Terlebih lagi, kekuatan permaisuri kita bahkan lebih menakutkan. Bersama dengan Tuan Wang kami benar-benar sebanding dengan kerajaan lain di benua ini. Itu benar. Haha, saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari kita akan menjadi warga kerajaan. Tanda seru. Aku telah mengikuti permaisuri kita mulai dari dinasti kecil di kota hingga penyatuan wilayah laut yang mengalir, dan akhirnya penyatuan wilayah yang luas. Sekarang kami telah mendirikan sebuah kerajaan, itu baru 8 tahun. Ini terlalu menakutkan. Itu benar. Dari dinasti ke kerajaan, hanya butuh 8 tahun. Memikirkannya saja membuatku sedikit tidak percaya. Haha, kalau begitu, aku bisa dianggap sebagai kontributor berdirinya Kekaisaran. Selain itu, pendirian kerajaan kita kali ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kerajaan sampah Wuji. Permaisuri kami ingin mengundang semua faksi kuat dari Kekaisaran di benua transendensi untuk menghadiri upacara tersebut. Dia ingin diakui oleh seluruh benua transendensi. Keesokan harinya, setelah Feng Luan dan Wang Xian membahas tanggal berdirinya Kekaisaran, mereka segera mengumumkannya ke seluruh naga dan Kekaisaran Phoenix. Ketika warga kerajaan naga dan Phoenix mendengar berita itu, mereka semua bersemangat. Terutama para prajurit yang mengikuti permaisuri jauh-jauh ke sini. Wajah mereka dipenuhi dengan kebanggaan dan kebanggaan. Negara mereka akan maju ke kerajaan ke-6 di benua itu. Berbeda dengan Kekaisaran Wuji, Kekaisaran Naga dan Phoenix akan mengundang semua kekuatan di benua transendensi untuk datang dan menyaksikan upacara tersebut.
5 ahli tingkat umur panjang telah pergi ke wilayah benua tengah untuk mengundang 5 kerajaan dan kekuatan lainnya. Pada saat yang sama, tidak hanya wilayah benua tengah, tetapi wilayah lain yang setingkat dengan wilayah yang luas juga diundang. Pendirian kekaisaran kali ini akan mengundang semua faksi di benua itu. Pada hari pertama pengumuman Feng Luan, seluruh naga dan kekaisaran Phoenix sudah mulai mempersiapkan acara akbar dalam waktu 1 bulan. Kegembiraan dan kegembiraan memenuhi seluruh wilayah yang luas. Dari dinasti ke kekaisaran, hanya butuh 8 tahun. Ini adalah peristiwa besar untuk seluruh wilayah yang luas. Lansia, aku akan memberitahu klan Fire Cloud Sparrow dan 9 kerajaan dewa. Saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda. Di wilayah benua tengah, Feng Lingtian berkata kepada tetua lainnya sambil tersenyum. Baiklah, Saudara Feng, mari kita berpisah sekarang. Keempat tetua itu mengangguk pada Feng Lingtian. Mari kita melakukan perjalanan ke 9 kerajaan dewa terlebih dahulu, lalu pergi ke klan Fire Cloud Sparrow. Feng Lingtian berpikir sendiri. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat terbang menuju 9 kerajaan dewa. Feng Lingtian selalu bekerja di kerajaan naga dan Phoenix, jadi Feng Luan telah meningkatkan kekuatannya ke peringkat pertama umur panjang. Dia terbang ke 9 kerajaan dewa. Ketika berita itu sampai di sana, Mosa segera menerimanya secara pribadi setelah menerima berita itu. Dia tidak terlalu terkejut ketika kerajaan naga dan Phoenix mengumumkan bahwa mereka telah menjadi sebuah kerajaan. Dalam 2 tahun terakhir, karena Wang Xian, Mosa memiliki pemahaman yang mendetail tentang wilayah yang luas itu. Mosa juga sangat jelas tentang naga dan kekaisaran Phoenix. Namun, yang membuatnya penasaran adalah identitas permaisuri naga dan kekaisaran Phoenix. Pada akhirnya, dia menyalahkan permaisuri naga Phoenix pada posisi kekasih lama bosnya. Secara alami mudah bagi bosnya untuk mendirikan sebuah kerajaan. Saudara Feng, kembalilah dan beritahu permaisuri naga Phoenix bahwa 9 kerajaan dewa kita secara alami akan menyiapkan hadiah yang murah hati untuk memberi selamat atas berdirinya kekaisaran naga Phoenix. Mosa berkata pada Feng Lingtian dengan wajah penuh semangat. Ini membuat Feng Lingtian merasa tersanjung. Dia tidak pernah menyangka bahwa kaisar dari 9 kerajaan dewa akan sangat mudah diajak bicara dan sangat sopan. Ini adalah eksistensi yang beberapa tingkat lebih tinggi darinya, kaisar dari sebuah kerajaan yang telah ada di benua selama ratusan ribu tahun. Baiklah, saya akan berterima kasih kepada 9 dewa kaisar atas nama permaisuri kami karena telah datang untuk menonton upacara. Feng Lingtian berkata dengan hormat. Tidak perlu. Mosa tersenyum dan melambaikan tangannya. Pada akhirnya, Feng Lingtian dikirim keluar dari 9 kerajaan dewa oleh antusiasme Mosa. 9 dewa kaisar ini agak aneh. Lupakan saja, ayo pergi ke klan Fire Cloud Sparrow. Feng Lingtian bergumam. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang ke puncak senjata. Dia tidak tahu hubungan antara Mosa dan Wang Xian. Jika dia tahu, dia tidak akan menganggapnya aneh. Puncak senjata adalah tempat klan Fire Cloud Sparrow saat ini berada. Sejak pegunungan awan api ditempati oleh dinasti Phoenix dan klan api suci, klan Fire Cloud Sparrow hanya bisa pindah ke puncak senjata. Mereka mengandalkan perlindungan dari 9 kerajaan dewa untuk bertahan hidup. Anggota klan Fire Cloud Sparrow, seorang utusan dari kekaisaran naga Phoenix telah datang untuk berkunjung. Ketika Feng Lingtian tiba di puncak senjata yang kosong, dia langsung berbicara. Dia juga tahu bahwa klan Fire Cloud Sparrow adalah bawahan paling setia dari permaisuri Feng Luan. Kekaisaran naga Phoenix, Patriark Feng Yun, yang berada di puncak-puncak senjata, sedikit terpana ketika mendengar kata-kata Feng Lingtian. Wajahnya mengungkapkan ekspresi sukacita. Utusan kerajaan naga dan Phoenix, selamat datang. Feng Yun buru-buru berteriak dan melayang di puncak untuk menyambutnya. Ini pasti Feng Yun senior. Feng Lingtian memandang Feng Yun, menangkupkan tangannya dan bertanya sambil tersenyum. Ya, orang tua ini. Teman muda, masuk dan bicara. Patriark Feng Yun mengangguk dan mengundangnya. Oke. Feng Lingtian mengangguk dan memasuki puncak senjata. Beberapa petinggi dari klan Fire Cloud Sparrow mendengar percakapan mereka dan mata mereka berbinar. Ekspresi antisipasi muncul di wajah mereka. Feng Yun senior, atas nama permaisuri, saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa kekaisaran naga Phoenix akan didirikan dalam sebulan. Permaisuri berkata bahwa kamu bisa kembali.
Memasuki ruang belajar di puncak senjata, kata Feng Lingtian langsung. Kekaisaran Naga Phoenix didirikan. Patriark Feng Yun langsung terpana ketika mendengar kata-kata Feng Lingtian, dan air mata segera menyusul. Huoyun, kita akhirnya bisa kembali ke sisi permaisuri lagi. Feng Yun mengangkat kepalanya, dan tubuhnya sedikit gemetar. Sudah lebih dari 1.800 tahun. Dia mendesah berat. Senior Feng Yun, ini adalah sesuatu yang membahagiakan. Permaisuri telah memintaku untuk mengembalikan klan Fire Cloud Sparrow. Feng Lingtian memandangi Feng Yun yang setia, hatinya dipenuhi kekaguman. Haha, itu benar, lelaki tua ini terlalu sok. Kekaisaran Naga Phoenix, haha, Kekaisaran Naga Phoenix. Feng Yun tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan antisipasi, teman kecil, tunggu sebentar. Saya akan segera menyiapkan klan Fire Cloud Sparrow. Kami akan menuju ke kerajaan Naga Phoenix hari ini. Baiklah, Feng Lingtian mengangguk sambil tersenyum. Feng Yun tidak peduli dengan ketidaksopanannya dan segera terbang keluar untuk mengumpulkan semua petinggi dari klan Fire Cloud Sparrow. Segera minta semua anggota klan untuk bersiap. Hari ini, kita akan menuju ke wilayah yang luas dan menuju ke Kekaisaran Naga Phoenix. Feng Yun segera memberi perintah. Patriark, apakah ini panggilan permaisuri? Tetua klan Fire Cloud Sparrow mengungkapkan ekspresi bersemangat. Feng Yun dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya. Panggilan permaisuri, penjaga pribadi awan api mereka, telah kembali. Bab 1727-1727 di bawah kerajaan Naga Phoenix. Warga dari klan Fire Cloud Sparrow, ayo berangkat. Di depan puncak senjata, ada lebih dari 10 juta warga klan Fire Cloud Sparrow serta orang-orang dari dua kekuatan yang mengandalkan burung pipit awan api. Semua orang membawa serta semua barang burung pipit awan api dan berdiri di sana dengan tertib. Tanda seru, lebih dari 10 juta orang, pria, wanita, tua dan muda, berkumpul bersama. Ayo pergi, yang lemah memasuki pesawat, sedangkan yang kuat terbang di udara. Feng Yun menggunakan kekuatannya yang kuat untuk membangun awan api yang melayang di udara. Feng Lingtian juga menggunakan kekuatannya untuk membentuk badai yang membawa banyak orang. Di benua transendental, migrasi puluhan juta orang tidak sesulit yang dibayangkan jika para ahli umur panjang ada di sini. Feng Lingtian dan Feng Yun menggunakan domain mereka dan mampu membawa 7 hingga 8 juta orang. 3 hingga 4 juta orang lainnya juga dapat melakukan perjalanan dengan cepat di bawah kepemimpinan ahli alam hampa dan kapal udara yang berwawasan luas. Namun, migrasi lebih dari 10 juta orang masih merupakan ras besar. Kemana kita akan pergi? Mengapa kita semua bermigrasi? Aku tidak tahu. Ini adalah perintah leluhur yang lebih tua. Selain itu, ahli yang datang hari ini tampaknya adalah utusan kerajaan Naga dan Phoenix. Mari kita tidak membicarakannya. Dengarkan saja perintah Patriark. Kecuali untuk petinggi klan Fire Cloud Sparrow, yang lain tidak tahu tujuan perjalanan mereka. Sekelompok orang terbang menuju laut yang luar biasa dengan cara yang perkasa. Mengapa klan Fire Cloud Sparrow memigrasikan mereka semua? Dan, siapa pembangkit tenaga listrik itu? Pada saat ini, di lokasi rahasia di samping puncak senjata, beberapa sosok licik melihat klan burung pipit api yang bermigrasi dengan ekspresi terkejut. Segera laporkan ke Patriark. Dalam 10 tahun terakhir, klan Fire Cloud Sparrow agak aneh, seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu. Seorang lelaki tua di tengah mengerutkan kening dan segera berkata. Yang lainnya mengangguk setuju. Mereka dikirim oleh klan api suci untuk memantau klan Fire Cloud Sparrow. Sejak klan Fire Cloud Sparrow membunuh 2.000 murid dari klan api suci, permusuhan antara dua klan telah terbentuk. Klan api suci telah menggunakan dinasti Phoenix untuk merebut pegunungan Fire Cloud Sparrow, dan hubungan antara kedua klan tersebut dapat dianggap telah benar-benar hancur berantakan. Klan api suci juga meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap klan burung pipit awan api. Tujuan utama mengirim orang adalah untuk menemukan organisasi pembunuh yang menakutkan itu. Selama pertempuran antara Fire Cloud Sparrow dan dua kekuatan besar, mereka masih ingat bahwa organisasi pembunuh yang mengerikan telah membunuh jutaan orang dalam semalam. Namun, mereka tidak menemukan jejak organisasi pembunuh itu dalam 2 tahun terakhir. Kakak senior, haruskah kita terus mengikuti mereka? Seseorang di sebelahnya bertanya pada lelaki tua di tengah. Tidak dibutuhkan. Dengan kekuatan kita,
kita akan mudah ditemukan. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan segera menyampaikan berita itu kepada petinggi klan. Klan Api Suci menaruh perhatian besar pada migrasi seluruh klan burung pipit awan api dan kemunculan tiba-tiba seorang ahli umur panjang. Lebih dari 10 juta anggota klan telah dipindahkan. Apa yang dilakukan klan Fire Cloud Sparrow? Ketika berita klan Api Suci sampai ke Patriark Api Suci, dia mengungkapkan ekspresi bijaksana. Patriark, klan Fire Cloud Sparrow akhir-akhir ini sangat aneh. Mereka berani berbenturan langsung dengan bengkel pil hidup dan mati dan bengkel penempaan benda suci hanya karena beberapa hal sepele. Organisasi pembunuh yang tiba-tiba muncul untuk membantu mereka, pemuda misterius itu, dan kami menemukan bahwa hubungan antara klan Fire Cloud Sparrow dan 9 kerajaan dewa tidak sebaik yang kami bayangkan. Tetua klan Api Suci di depan mengerutkan kening. Aku punya perasaan bahwa mereka menyembunyikan sesuatu. Tetua klan Api Suci mengangguk perlahan. Kalau begitu, Penatua, bagaimana dengan kami sekarang? Tetua klan Api Suci memandang dengan bingung. Pembunuh bertopeng yang kita tanam di api klan Yun Kue belum ditemukan, kan? Penatua klan Api Suci bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak, Patriark Api Suci menggelengkan kepalanya. Kirim saja seseorang untuk memperhatikan arah klan Fire Cloud Sparrow. Tidak perlu bertanya apa-apa lagi. Patriark Api Suci berkata dengan acuh tak acuh. Ini Patriark. Sang Patriark mengangguk dengan hormat dan mundur. Feng Yun, apa yang telah kamu lakukan baru-baru ini? Patriark Api Suci bergumam pelan. Feng Lingtian dan anggota ras Fire Cloud Sparrow bergegas menuju wilayah yang luas. Karena migrasi lebih dari 10 juta orang, mereka membutuhkan setidaknya 10 hari untuk tiba, bahkan jika mereka dibawa oleh 2 ahli umur panjang. Namun, ketika mereka akan tiba, Xiaolan akan datang untuk menyambut mereka, mengurangi perjalanan mereka menjadi 4-5 hari. Saat mereka bergegas menuju wilayah yang luas, 4 ahli umur panjang lainnya dari Naga dan Kekaisaran Phoenix juga tiba di berbagai kerajaan. Ketika semua kerajaan dan ahli yang kuat mengetahui bahwa sebuah kerajaan akan didirikan di wilayah yang luas, keterkejutan muncul di wajah mereka. Untuk mendirikan sebuah kerajaan, seseorang harus memiliki setidaknya 7 atau 8 ahli umur panjang. Selain itu, kekuatan kaisar setidaknya harus berada pada tahap ketiga atau keempat dari alam umur panjang. Hanya dengan begitu seseorang akan memiliki kekuatan untuk disebut sebuah kerajaan. Namun, ketika mereka melihat ekspresi percaya diri di wajah utusan Kekaisaran Naga Phoenix, hati mereka sedikit bergetar. Sebuah kerajaan baru, kerajaan besar ke-6 di benua transendental, banyak faksi secara alami harus pergi ke sana untuk memahaminya. Bahkan 5 kerajaan besar telah berjanji untuk menghadiri upacara di tempat. Ini karena mereka harus memahami kekaisaran yang tiba-tiba muncul. Nama kerajaan Naga Phoenix langsung memasuki mata semua faksi kuat di benua transendental. Patriark, Kaisar Phoenix ingin kamu datang ke istana. Sehari kemudian, seorang tetua klan dari klan Api Suci melapor ke Api Suci Patriark. Oh, ada apa, Kaisar Phoenix? Api Suci Patriark berdiri dengan sedikit rasa ingin tahu di wajahnya. Sosoknya bergerak dan dia langsung bergegas menuju ibu kota Kekaisaran Phoenix. Ketika dia memasuki istana Phoenix, dia menemukan bahwa selain dia, 16 sosok lainnya telah tiba. Kaisar Phoenix, yang diselimuti api, duduk di kursi utama. Api Suci, duduklah. Saya memanggil Anda semua di sini hari ini karena tidak ada yang lain. Ada naga dan Kekaisaran Phoenix di wilayah luas yang telah mengumumkan pendirian sebuah kerajaan. Mereka mengundang kami untuk menonton upacara. Siapa di antara kalian yang akan pergi dan melihatnya? Suara mantap keluar dari mulut Kaisar Phoenix, yang diselimuti api. Kerajaan terbesar ke-6 di benua ini. Sebenarnya ada faksi di wilayah luas yang telah mendirikan sebuah kerajaan. Mungkinkah reruntuhan kerajaan dewa di sana telah diambil alih? Ke-17 orang itu sedikit terkejut saat keheranan muncul di wajah mereka. Pendirian sebuah kerajaan adalah masalah sensasional bagi seluruh benua transendental. Wilayah yang luas. Kekaisaran Naga Phoenix. Secret Flame Patriark berpikir keras saat mendengar berita itu. Kaisar Phoenix, apakah Anda menerima berita tentang migrasi suku burung pipit awan api dari puluhan juta orang ke wilayah yang luas? Nenek moyang Api Suci tiba-tiba bertanya kepada Kaisar Phoenix. Oh, kapan migrasi puluhan juta orang dari klan Fire Cloud Sparrow terjadi?
Sosok yang diselimuti api menjawab dengan rasa ingin tahu. Jelas bahwa dia tidak mengetahuinya. Saya baru tahu tentang migrasi mereka ke wilayah yang luas tadi pagi. Sekarang, saya mendengar bahwa sebuah kerajaan telah didirikan di wilayah yang luas. Bukankah ini terlalu kebetulan? Mata Patriark Api Suci berkedip saat dia berbicara. Bab 1728. Identitas Permaisuri Awan Api terungkap. Di masa lalu, klan Api Suci dari dinasti Phoenix tidak terlalu memperhatikan klan burung pipit awan api. Lagi pula, selama lebih dari 1800 tahun, klan burung pipit api telah hidup dalam pengasingan dan tidak memiliki kontak dengan dunia luar. Mereka tidak terlalu memperhatikan klan burung pipit awan api sampai 10 tahun yang lalu ketika mereka memasuki alam manusia. Tanda seru. Tapi setelah perang mereka dengan dua kekuatan besar dan membunuh para ahli dari klan Api Suci, itu menarik perhatian. Terutama klan Api Suci, mereka masih memikirkan ini. Oh, kemudian buat orang memperhatikan klan Api Suci. Kali ini, untuk masalah Kekaisaran Naga Phoenix, klan Api Suci, kamu bisa pergi. Api menyelimuti Kaisar Phoenix berkata dengan acuh tak acuh. Itu Kaisar Phoenix. Secret Flame Patriark mengangguk dan menatap wanita tua lainnya. Tianyan, ikut aku. Oke, hehe. Tianyan, pakar umur panjang lainnya dari dinasti Phoenix, tersenyum dan mengangguk dengan acuh tak acuh. Meninggalkan, Kaisar Phoenix, yang diselimuti api, berkata dan menghilang seketika. Kekuatan Kaisar Phoenix kita semakin kuat dan kuat. Ketika api suci melihat api menghilang, dia mengungkapkan senyum tipis. Ya dewa, sungguh raksasa yang menakutkan. Ini, ukurannya sebenarnya lebih dari 20.000 meter. Bukankah ini terlalu menakutkan? Behemoth apa ini? Kapan benua transenden kita memiliki behemoth yang begitu menakutkan? Dan pada saat itu, di batas antara laut transenden dan laut yang sunyi, seekor raksasa menggantung di langit. Semua anggota klan Fire Cloud Sparrow terkejut saat melihat binatang raksasa itu. Seekor binatang raksasa berukuran 20.000 meter seperti binatang raksasa di luar angkasa. Semua anggota klan Fire Cloud Sparrow menatapnya dengan kaget. Di antara 10 juta anggota klan burung gereja awan api, ada beberapa orang lainnya yang terkejut. Kakak ipar Lan King Yue, Feng Lingtian melihat Lan kecil dan langsung berteriak sambil tersenyum. Saudari Feng Luan memintaku untuk datang dan menjemputmu. Lan King Yue mengangguk pada Feng Yun dan yang lainnya sambil tersenyum. Nona Lan, terima kasih banyak. Feng Yun juga melirik Lan King Yue dan Little Lan di bawahnya dengan kaget dengan senyuman di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Lan King Yue dan dia tahu bahwa ini adalah istri Tuan Muda Wang. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, mari kita bicarakan ketika kita kembali. Lan King Yue tersenyum. Biarkan anggota klan Fire Cloud Sparrow muncul. Ini Nona Lan. Feng Yun mengangguk, dan segera membiarkan anggota klan Fire Cloud Sparrow naik ke tubuh Little Lan. Surga, ahli alam umur panjang binatang raksasa ini. Lan senior yang baru saja berbicara dengan leluhur kita juga harus berada di alam umur panjang. Kemana tepatnya kita akan pergi? Anggota ras burung pipit awan api dipenuhi dengan keterkejutan. Secara khusus, beberapa orang memperhatikan sepatah kata, Saudari Feng Luan. Semua orang tahu apa yang tidak terduga dari kata Feng Luan. Beberapa mata ahli ras burung gereja awan api berkedip-kedip dengan cahaya saat mereka samar-samar menebak sesuatu. Feng Luan, bukankah itu mantan permaisuri agung dunia abadi? Puluhan juta orang bergumam saat mata mereka berkedip. Dengan Lan King Yue datang untuk menyambut mereka dan sedikit biru di sekitarnya, kecepatan mereka meningkat pesat. Perjalanan yang semula memerlukan waktu 17 hingga 18 hari kini dipersingkat menjadi 12 hingga 13 hari. Wilayah yang luas semakin dekat, dan reruntuhan kerajaan surgawi juga semakin dekat. Masih ada sekitar 100 km lagi. Pada hari ke-13, Feng Lingtian berkata kepada Feng Yun dan yang lainnya. Feng Yun berdiri di tubuh Little Blue dan melihat ke depan. Napasnya sedikit tergesa-gesa. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka semakin dekat dan dekat dengan reruntuhan kerajaan surgawi. Para tetua dari klan Fire Cloud Sparrow semuanya datang ke belakang Patriark Feng Yun. Mereka berdiri diam di belakang dan melihat ke depan. Apa yang dilakukan Patriark dan yang lainnya?
Klan Fire Cloud Sparrow memandang Patriark Feng Yun dan para tetua dengan ekspresi terkejut. Reruntuhan kerajaan surgawi muncul di garis pandang mereka. Pada saat ini, reruntuhan kerajaan dewa sudah bisa disebut sebagai ibu kota kekaisaran kerajaan Naga Phoenix. Sister Feng Luan telah menyiapkan tempat di mana Anda akan tinggal. Lan King Yue berkata kepada Feng Yun dan yang lainnya saat dia memimpin mereka menuju lokasi di ibu kota kekaisaran. Di sana, area seluas 100 km telah dibersihkan, yang disiapkan untuk klan Fire Cloud Sparrow. Di langit di atas tempat itu, sosok diam-diam mengambang. Jubah Phoenix merah menyala, mengenakan kerudung, dan sosok yang sangat mulia. Bu, Permaisuri. Melihat pemandangan ini, Feng Yun tidak bisa menahan tangis, air mata mengalir di wajahnya. Wajah para sesepuh juga dipenuhi dengan kegembiraan. Semua orang dari klan Fire Cloud Sparrow memandangi leluhur yang tidak normal itu dengan keterkejutan di wajah mereka. Semuanya, turun. Suara dingin datang dari mulut Ratu Awan Api. Lebih dari 10 juta orang dari klan Fire Cloud Sparrow turun dari tubuh Little Blue dengan ekspresi kaget. Mereka melayang di langit. Ada orang tua dan anak-anak. Banyak anak-anak yang masih mengenakan pakaian lampin. Lebih dari 10 juta orang berdiri di depan Feng Luan. Banyak dari mereka dipenuhi dengan kebingungan. Feng Yun, bawa semua anggota klan Fire Cloud Sparrow untuk memberi hormat kepada Permaisuri. Pengawal pribadi Awan Api telah kembali. Kami dengan hormat menyambut kembalinya Permaisuri. Kami berjanji kesetiaan kami kepada Permaisuri sampai mati. Feng Yun berlutut di udara dengan air mata di wajahnya. Tubuhnya gemetar saat dia membungkuk pada Feng Luan. Kamu telah diam selama lebih dari 1000 tahun. Hanya Huo Yun yang ada di sini. Feng Luan perlahan melepas kerudungnya dan matanya berkedip saat dia melihat semua orang dari klan Fire Cloud Sparrow. Ketika klan Fire Cloud Sparrow mendengar kata-kata leluhur, mereka melihat leluhur itu berlutut. Ketika mereka melihat Feng Luan melepas cadarnya dan memperlihatkan wajah yang meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Semua orang dari klan Fire Cloud Sparrow merasa seolah-olah pikiran mereka telah meledak. Wanita, Permaisuri. Tubuh semua orang gemetar saat mereka menatap kosong pada sosok di depan mereka. Permaisuri telah kembali. Ras Fire Cloud Sparrow kami akan mengikrarkan kesetiaan kami padanya sampai mati. Di mana penjaga pribadi Awan Api? Ratu Awan Api meraung kegirangan. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung berlutut di udara. Pengawal pribadi Awan Api ada di sini. Mereka akan mengikrarkan kesetiaan mereka kepada Permaisuri sampai mati. Semua burung pipit Awan Api dipenuhi dengan kegembiraan ketika mereka melihat pemandangan ini. Beberapa pria parubaya dan tua yang pernah bertarung bersama Permaisuri selama era Permaisuri begitu bersemangat hingga meneteskan air mata. Mereka langsung setengah berlutut di tanah dan melihat ke arah Feng Luan saat mereka berteriak sekuat tenaga. Pengawal pribadi Awan Api ada di sini dan bersumpah untuk setia kepada Permaisuri Agung sampai mati. Lebih dari 10 juta orang berlutut di udara dan berteriak sekuat tenaga. Jika bukan karena penghalang formasi susunan, suara mereka pasti akan menyebar hingga puluhan ribu kilometer. Sudah sulit bagi kalian semua. Saya kembali. Feng Luan juga berkata dengan ekspresi bersemangat. Dia perlahan berjalan ke sisi Feng Yun dan membantunya berdiri. Di masa depan, kami akan terus menaklukkan dunia. Feng Luan menatap bawahan terdekatnya dan dengan lembut menyeka air matanya. Permaisuri ada di sini, penjaga pribadi Awan Api kita ada di sini. Kata Feng Yun dengan sungguh-sungguh. Di belakang mereka, semua orang dari klan Fire Cloud Sparrow dipenuhi air mata. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Permaisuri sebenarnya masih hidup. Permaisuri yang seorang diri menyelamatkan klan burung pipit Awan Api mereka dari bahaya. Permaisuri yang membuat klan Lark Api mereka berdiri di puncak benua. Permaisuri yang disumpah oleh klan Api Lark mereka untuk mengikuti sampai mati. Dia kembali. Bab, Identitas 1729 Fire Cloud 1729 sebagai Permaisuri terungkap. Mari kita pulang. Feng Luan berkata kepada Feng Luan dan semua orang dari klan Fire Cloud Sparrow. Tubuhnya bergerak dan dia terbang ke bawah. Tanda seru tanda seru. Feng Yun dan anggota lain dari klan Fire Cloud Sparrow segera mengikuti dan terbang turun. Mata semua orang terbakar kegirangan saat mereka menatap sosok Permaisuri. 10 tahun yang lalu, Permaisuri telah kembali. Namun, karena beberapa alasan khusus,
permaisuri tidak dapat mengungkapkan identitasnya. Selama 10 tahun ini, permaisuri telah mengumpulkan kekuatannya. Klan Fire Cloud Sparrow kami juga diam-diam membantu permaisuri. Hanya sampai hari ini kami dapat bertemu permaisuri secara terbuka. Suara sesepuh klan memasuki telinga semua orang. Permaisuri baru kembali 10 tahun yang lalu. Mengapa permaisuri tidak bisa mengungkapkan identitasnya? Lebih dari 1800 tahun yang lalu, permaisuri Feng saat ini mengumumkan kematian permaisuri. Apakah itu? Beberapa ahli api klan Lark menebak dengan wajah penuh amarah. Itu benar. Permaisuri kita pasti telah dilukai oleh orang yang berbahaya saat itu. Brengsek. Sekarang, permaisuri kita telah mendirikan Kekaisaran Naga Phoenix. Haha, di benua, hanya ada 2 permaisuri yang merupakan permaisuri kita. Beberapa anggota klan sangat marah, sementara yang lain senang. Di antara puluhan juta orang, ada beberapa yang mengungkapkan ekspresi terkejut. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Permaisuri Agung, yang telah ada selama lebih dari 1800 tahun, telah kembali. Dan dia telah mendirikan kerajaan lain. Ini tidak terbayangkan oleh seluruh benua transendensi. Terutama untuk dinasti Phoenix. Mata mereka bersinar dengan cahaya. Jika berita ini dijual ke dinasti Phoenix dan klan api suci, mereka pasti bisa mendapatkan harga yang mengerikan. Berita kedatangan klan Fire Cloud Sparrow disegel di Kekaisaran Naga Phoenix. Oleh karena itu, selain para jenderal dan menteri, tidak ada orang lain yang mengetahui kedatangan klan Fire Cloud Sparrow. Setelah menyelesaikan klan Fire Cloud Sparrow, penjaga pribadi awan api telah sepenuhnya kembali. Pengawal pribadi Kekaisaran Naga Phoenix diam-diam didirikan. Seluruh klan Fire Cloud Sparrow dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, pada hari kedua, beberapa sosok diam-diam pergi dan dengan cepat terbang menuju wilayah benua tengah. Feng Luan tidak tahu bahwa klan Fire Cloud Sparrow memiliki tahi lalat atau organisasi pembunuh bertopeng. Namun, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan mengingatnya. Saat ini, hanya ada selusin hari sebelum Kekaisaran Naga Phoenix didirikan. Dalam selusin hari ini, pasukan lain tidak akan dapat menemukan apapun. Selain itu, pada hari berdirinya Kerajaan Naga Phoenix, dia secara resmi akan mengumumkan bahwa dia, Feng Luan, telah kembali. Kelompok Masket Assassin juga tahu bahwa waktu sangat sempit, jadi mereka mati-matian terbang menuju wilayah benua tengah. Hari berdirinya Kekaisaran Naga Phoenix semakin dekat, dan lingkungan seluruh ibu kota Kekaisaran menjadi semakin hidup. Hampir semua orang kuat dari seluruh wilayah yang luas telah tiba, dan beberapa keluarga dan sekte yang kuat dari wilayah Liu Hai juga telah bergegas. Ketika masih tersisa 9 hari lagi hingga berdirinya Kerajaan Naga Phoenix, para assassin bertopeng akhirnya tiba di wilayah benua tengah, kelelahan. Apa? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ketika berita itu dikirimkan ke klan Api Suci, Patriark Api Suci tiba-tiba berdiri. Wajahnya mengungkapkan ekspresi biadab dan tidak percaya. Kamu. Dia meraung keras, tubuhnya gemetar. Ketika dia mendengar berita ini, dia tidak bisa mempercayainya sama sekali. Tapi ketika dia memikirkan perilaku abnormal baru-baru ini dari klan Fire Cloud Sparrow, hatinya menjadi semakin ketakutan. Permaisuri mereka sebenarnya masih hidup. Selain itu, dia bahkan telah mendirikan Kerajaan Naga Phoenix. Reaksi pertamanya bukanlah kegembiraan, tapi ketakutan. Itu benar, takut. Dia tahu bagaimana permaisuri telah jatuh. Patriark, Kaisar Feng ingin kamu segera bergegas. Pada saat ini, suara sesepuh klan datang dari luar. Berdengung. Patriark Api Suci tidak berani tinggal lebih lama lagi dan langsung berteleportasi ke ibu kota Kekaisaran. Dia bahkan buru-buru berteleportasi ke ruang kerja Kekaisaran. Ketika sosoknya tiba di ruang belajar Kekaisaran, dia menemukan bahwa 16 sosok sudah duduk di dalam. Wajah mereka semua sangat malu. Di tengah, Kaisar Phoenix, yang diselimuti api di sekelilingnya terus bergetar. Ledakan. Tiba-tiba, api di sekitar Kaisar Phoenix menghilang. Kalian semua menteri terkasih telah tiba. Di bagian paling depan Istana Phoenix, seorang pria parubaya dengan janggut langsung muncul di tahta naga. Suara serak keluar dari mulutnya. Dia memiliki sepasang mata merah menyala. Di tempat di antara alisnya, Phoenix api yang mudah tersinggung sedang menari. Seluruh orangnya seperti nyala api yang akan meledak. Selain leluhur api suci,
16 sosok lainnya memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka sudah lama tidak melihat Kaisar Phoenix sedemikian marah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Phoenix, bagaimana mungkin dia masih hidup? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Pada saat ini, leluhur api suci yang dipenuhi kecemasan berteriak kegirangan dan ketakutan. Melihatnya kehilangan ketenangannya, 16 sosok lainnya juga menoleh dengan kaget. Bagaimana aku tahu? Bagaimana saya tahu bahwa dia masih hidup? Dia jelas dibunuh olehku, kenapa dia tiba-tiba muncul lagi? Feng Luan. Kaisar Feng meraung dengan ekspresi ganas saat telapak tangannya mendarat di kursi. Kursi naga yang tidak bisa dihancurkan langsung dipecah menjadi dua. Apa? Permaisuri masih hidup? Bagaimana ini mungkin? Dalam studi kekaisaran, 16 tokoh lainnya gemetar saat syok muncul di wajah mereka. Ekspresi mereka mulai berubah drastis. Kaisar Feng, kamu membunuh permaisuri saat itu. Sekarang, permaisuri pasti akan datang untuk membalas dendam. Permaisuri berani membangun sebuah kerajaan sekali lagi. Artinya dia sudah mencapai puncak. Jika Kaisar Feng tidak dapat menyelesaikan ini, kami. Seorang penatua berkata dengan suara rendah dengan ekspresi jelek yang tidak normal. Diam. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Kaisar Feng berdiri dan meraung dengan ganas. Ketika dia masih berkuasa, dia berkata bahwa Kaisar melanggar hukum dan melakukan kejahatan yang sama seperti orang biasa. Bahkan sekelompok orang tua sepertimu yang mengikutinya tidak memiliki banyak keistimewaan. Sekarang lihatlah keluargamu sendiri. Pikirkan tentang 1000 tahun terakhir. Ini semua diberikan kepadamu olehku. Apakah Anda akan tunduk pada permaisuri agung Anda sekarang? Penampilan Feng Luan membuatnya kehilangan kendali atas ekspresinya. 17 sosok itu terdiam. Ekspresi mereka terus berubah. Tidak ada lagi permaisuri agung di dunia ini, dan tidak mungkin ada permaisuri agung lainnya. Nenek moyang api suci berkata dengan ekspresi bengkok. Api menari-nari di tubuhnya. Kamu harus tahu bahwa orang tua Feng Luan dan kerabat lainnya diam-diam ditangani olehmu. Sekarang, tidak ada dari kalian yang bisa berpikir untuk menyingkirkan mereka. Entah dia mati, atau kalian semua mati. Kaisar Feng berdiri dan menatap mereka semua dengan ekspresi menyeramkan yang tidak normal. Sosok semua orang bergetar. Meskipun mereka telah berurusan dengan keluarga Feng Luan dalam kegelapan di bawah ancaman Kaisar Feng, mereka tetaplah yang melakukannya. Namun, ini bagaimanapun juga dilakukan oleh mereka. Mereka tahu bahwa dengan kepribadian permaisuri, dia pasti tidak akan melepaskan mereka. Api suci itu benar. Tidak ada lagi permaisuri di dunia, dan tidak mungkin ada lagi permaisuri. Semua orang saling memandang dan berkata dengan dingin.